got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sapira dengan NIM 0523039. Kelas PGSDB, mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum, serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dan di sini saya akan membahas prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum, yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, taksonomi tujuan pembelajaran, dan taksonomi Merrill. Dan adapun produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, yaitu dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, program pembelajaran remedial dan penggayaan, evaluasi dan review kurikulum. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu 1. Prinsip aktivitas, kedua prinsip motivasi, ketiga prinsip individualitas, keempat prinsip lingkungan, kelima prinsip konsentrasi, keenam prinsip kebebasan, ketujuh prinsip peragaan, kedelapan prinsip kerjasama dan persaingan, kesembilan prinsip apersepsi, kesepuluh prinsip korelasi, ke-11 prinsip efisiensi dan efektivitas, ke-12 prinsip globalitas, dan yang ke-13 yaitu permainan dan hiburan. Komponen tujuan dalam kurikulum yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Taksonomi Merrill. Taksonomi lain yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Robert Ngagne 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Produk kurikulum sekolah dasar adalah berbagai komponen yang dikembangkan untuk mendukung implementasi proses pendidikan yang terstruktur dan terarah. Dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah acuan utama bagi para guru dan pendidik dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Perangkat penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Jenis alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa seperti 1. Penilaian formatif, kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian proyek, program pembelajaran remedial dan penggayaan. Kegiatan remedial adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan penggayaan merupakan program yang diberikan kepada peserta didik yang dapat melampaui standar kompetensi lulusan pada setiap mata pelajaran. Evaluasi dan review kurikulum. Kurikulum harus selalu dievaluasi dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat. Adapun langkah-langkah dan evaluasi kurikulum yaitu
1. Umpan balik dari berbagai pihak. Kedua, analisis hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, perkembangan zaman. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, yaitu prinsip motivasi, prinsip individualitas, prinsip lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.